butuh kecerdasan untuk memahaminya. Dan juga sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, semangat al-hirs. Kalau antum dari jauh-jauh hadir di pengajian, tangkap ikannya di pasar, saya harus bawa uang. Gak mungkin antum minta-minta kepada para penjual itu. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Sebelum tul zaman, suhbat ustaz, harus menimba ilmu dengan gurunya, bukan dengan Syekh Google atau dari siapa, Mbah YouTube. Karena kan sekarang gitu zamannya, dikit-dikit Google, dikit-dikit YouTube. Wah, yang penting saya lihat di YouTube katanya. Jadi harus bertemu, karena ilmu itu, terutama firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima firman Allah wahyu dengan musyafah, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, agar pengucapannya, makhrajnya jelas. Jangan sampai ngaji dari guru yang juga sama dengan dia. Apalagi dalam membaca Al-Quran misalnya. Kita sering mendapatkan banyak di antara kaum muslimin yang ketika dia mengaji, dia pandai berbicara masalah agama dengan lantang, namun ketika dia melafazkan ayat, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah nabi. Kenapa? Dalam melafazkan ayat-ayat itu, salah huruf saya, salah maknanya. Bisa kita membaca misalnya, ini yang sering kita dengar para imam kita di Sumbawa ini, imam Sumbawa sudah pernah lebay semuanya. Ya, imam Sumbawa kan lebay semuanya ini. Bukan lebay hatinya. Lebay. Dan lebay sama lebay. Lebay sama lebay kan beda. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu yang seharusnya demikian. Khalaqa fasawwa. Allah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Kebanyakan imam kita di semua ini halaka fasawwa, menghancurkan dan menyempurnakan kehancuran penciptaan. Sangat jauh. Khalaqa, menciptakan dan menghancurkan. Atau ayat yang sering kita baca misalnya, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah, ialah Allah yang Maha Esa. Tapi sebagian atau kebanyakan kita menggantikan qaf dengan kaf. Kul huwallahu ahad. Artinya kul, makanlah Allah yang Maha Esa. Sangat jauh sekali. Fatal sekali. Makanlah Allah. Luar biasa. Penyimpangan yang begitu bahaya. Masa kita diperintahkan makan Allah? Na'udzubillah. Allah bukan makanan, Allah pencipta. Jadi harus hati-hati. Menjadi imam pun tidak sembarangan menjadi imam. Karena di kita ini biasanya kalau dia sudah haji pakai sorban, wah ini imam sudah ini. Padahal banyak hal yang harus diperhatikan di situ. Terlebih lagi misalnya setelah imam kan, setelah biasanya kan baca doa kan. Baca doa pun hanya karena bisa melafazkan bahasa Arab. Tapi ketika dia tidak ditanya, tadi apa doanya? Nggak tahu katanya. Apa artinya? Nggak tahu. Kan doa itu kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa tapi kita nggak tahu apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan aneh. Makanya butuh guru. Butuh guru. Suhbatul ustaz, agar kita bisa dituntun kemana arahnya. Ini salah, ini benar. Termasuk dalam mengaji juga. Yang terakhir apa tadi? Waktu zaman. Dan butuh waktu. Bukan seperti instan itu. Kalau instan itu kan cepat datang, cepat juga habis. Makanya kata para ulama, seperti orang yang melukis di air. Cepat enggak? Cepat ya. Tapi cepat juga hilang. Seketika itu juga akan hilang. Nah begitu juga ilmu ini yang kita cari ini. Kalau ingin cepat-cepat, gitu misalnya, wah, kenapa enggak sehari aja kajiannya? Atau kenapa enggak sejam saja? Cepat-cepat, justru semakin cepat juga hilangnya. Tapi ingatlah, kata patah orang Indonesia kan demikian. Kalau kita melukis di batu, lama kan? Lama. Butuh waktu, butuh kesabaran.
tapi awet dia, nggak hilang-hilang. Lihatlah para bukti-buktinya itu. Ketika orang membuat prasasti misalnya sampai sekarang masih ada. Kenapa? Butuh lama membuatnya dan lama juga hilangnya. Jadi itulah ilmu itu, kita butuh waktu yang cukup. Wallahu taala alam. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau dulu para ulama ketika bepergian bersafar, dan dulu orang safar itu, ketika orang safar dahulu, para ulama itu ketika menuntut ilmu harus bersafar, mereka menulis wasiat kepada warganya. Kenapa? Dahulu beda dengan sekarang. Dahulu tuh safarnya itu harus melewati padang pasir, gurun pasir, dan mungkin juga tiba-tiba datangnya badai. Yang ada di padang pasir itu yang pasirnya puting beliung ya. Kalau di air kan hanya berair. Kalau di padang pasir gimana? Pasirnya yang kita nggak bisa napas. Makanya ya, angin kelisu. Makanya mereka membuat wasiat. Dan Nabi mengatakan apa? Awas safar qit'atun min. Sabar itu sebagian kecil dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, para ulama tetap sabar dalam menimba ilmu, mencari ilmu dengan kondisi yang ada pada saat itu, panas, terik, dan hal-hal yang lainnya. Dengan kesabaran itulah mereka menjadi orang yang tangguh. Orang yang tangguh menyampaikan ilmu. Contoh misalnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis kitab itu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 8 jilid. Satu jilidnya tebal segini. Itu beliau nulis dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar. Luar biasa. Yaitu apa tadi? Menyambut Ramadan. Bahasa Arabnya marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Kalau kita bicara masalah menyambut Ramadan, Ramadan ini kan di dalamnya di mana semua amal ibadah kita dituntut untuk melaksanakan. Karena apa? Karena inilah perlombaan. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ke surganya yang mana luasnya itu luas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di situ di akhir ayatnya Allah mengatakan apa? Berfirman, "Uiddat lil muttaqin", yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita baca ayat firman Allah tentang puasa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman,
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa isinya? Itu isinya agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Para salaf dahulu 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka senantiasa mengucapkan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami ini dengan bulan Ramadan. Itu yang mereka senantiasa ucapkan 6 bulan sebelum. Dan mereka juga mempersiapkan diri mereka dengan melatih dirinya berpuasa Senin Kamis, Ayyamul Bayd, dengan puasa-puasa yang lainnya, agar ketika masuk di tanggal 1 bulan Ramadan mereka sudah siap. Coba kita lihat sekarang ini, ketika ada orang yang tidak persiapan atau istilahnya tidak pemanasan, ketika di hari haknya berpuasa karena dia tidak panas, dia tidak mempersiapkan diri hingga banyak yang banyak apa? Kenapa demikian? Ini untuk dan doa itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib, ujibu da'wata." Ketika tentang fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat mulia. Akhirnya tidak membuat untuk makanya kita langsung baik itu melakukan beberapa yang lain langsung yaitu salat bersama-sama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai baru menyampaikan Allah dan itu sebab kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mohon kepada yang lainnya. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lainnya Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'a. Jadi aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku ketika mereka meminta kepada. Ketika mereka meminta, berarti kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meminta itu kepada Allah itulah yang Allah cintai. Lain dengan manusia. Kalau kita minta kepada manusia semakin banyak kita minta, dia semakin marah. Kalau minta sekali ya mungkin dikasih. Kalau berkali-kali apa terjadi? Dia akan marah. Namun ketika kita minta kepada Allah, semakin kita minta maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat manusia punya sifat yang namanya ketergantungan. Kita ini punya sifat kelemahan. Wa khaliqal insanu dha'if. Allah menciptakan manusia ini penuh dengan kelemahan-kelemahan. Penuh dengan kekurangan-kekurangan. Makanya kita harus punya tempat bergantung. Kemanakah kita bergantung? Kepada zat yang menyatakan dirinya Allah Samad. Allah tempat kita bergantung, maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergantung kepada manusia, manusia sama dengan kita. Bergantung kepada benda, berarti kita telah menghinakan diri kita karena benda lebih hina daripada manusia. Apalagi bergantung kepada jin misalnya, minta kepada jin, lebih hina lagi. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita minta kepada zat yang maha mulia. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kita ud'uni, wahai hamba-hambaku, mintalah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya Allah pasti akan mengabulkan doa kita.
Dan cara Allah mengabulkan doa kita itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Allah mengabulkan apa yang kita minta. Kita minta A, Allah kasih A. Itu ya kan? Kemudian yang kedua, bentuk cara yang kedua, Allah tidak memberikan kita langsung, tapi dengan perantara. Bukan dengan cara yang lainnya. Kita minta A, Allah kasih C, misal. Allah kasih C. Kenapa? Karena Allah tahu kebutuhan kita dan keinginan kita. Biasanya kan kalau kita minta kepada Allah kan keinginan kita. Terkadang Allah tidak langsung memberikan keinginan kita sampai kita membutuhkannya. Makanya Allah memberikan sarana-sarana agar kita bisa sampai ke kebutuhan kita itu. Jadi kita punya 2 hal, ada kebutuhan, ada keinginan. Allah tidak langsung memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Bentuk cara yang ketiga, atau bentuk Allah menjawab doa kita, apa itu? Dengan Allah memalingkan dia dari cara yang lainnya. Musibah. Kita minta A, Allah kasih C, misal. Allah kasih C. Musibah. Kenapa? Misalnya dia doa minta mobil misalnya. Allah tidak kasih mobil kita, Allah palingkan dia dari bencana mobil. Keinginan kita. Biasanya itu diantara bentuk keinginan kita. Allah menjawab doa kita. Terkadang dengan pernah Allah tidak langsung memberikan keinginan kita kepada Allah, kita membutuhkannya. Makanya Allah memberikan itu persiapan kita. Yang pertama yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya 2 hal, agar Allah mempertemukan kita dengan bulan. Allah tidak langsung memberikan apa yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, bentuk cara yang ketiga, persiapan kita yang kedua, apa itu? Dengan berbahagia dari cara yang lainnya. Berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Musibah. Kenapa kita berbahagia? Minta mobil. Bukankah Allah tidak kasih bulan Ramadan itu Allah palingkan dia dari bencana mobil. Keinginan kita. Biasanya itu diantara bentuk keinginan kita. Allah yang penuh dengan kebaikan. Allah langsung memberikan keinginan kita. Dan Allah menyuruh kita makanya Allah memberikan kabar gembira. Yang pertama yaitu tidak hanya bergembira, tapi memberikan kabar gembira kepada yang lainnya. Allah memberikan kabar gembira kepada yang lainnya tentang datangnya bulan kebaikan. Langsung memberikan apa yang kita inginkan. Di ayat di surat Yusuf, di surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, persiapan kita yang bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Dalam ayatnya di surat Yunus ayat yang ke-58 Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bifadlillah, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang hamba mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu. Mereka boleh berbahagia. Mereka boleh bergembira. Falyafrahu. Di ayat yang sering kita baca, wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Rabbmu engkau boleh ceritakan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh menceritakan nikmat Allah kepada yang lainnya, tapi bukan dalam konteks kesombongan, tapi dalam konteks Masya Allah, ada yang lewat. Dalam konteks kita menceritakan kenikmatan Allah yang ada pada kita kepada yang lainnya. Falyafrahu, maka boleh berbahagia. Huwa khairun, itulah yang lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Kalau kita selama ini mengumpulkan harta benda dan segala macam, itu nggak baik daripada berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, berbahagia dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berbahagia? Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada banyak kebaikan-kebaikan di situ. Ada banyak kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa? Tadi kita jelaskan masalah puasa. Selain puasa, Ramadan itu bulan di mana syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di antara kebaikan dan kemuliaan bulan Ramadan di mana Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dijelaskan di situ bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah, kapankah Allah menurunkan Al-Qur'an? Kapan?
Kapan? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, 10 hari bulan Ramadan. Ahsan. Antum boleh mengatakan, tapi harus bisa mendatangkan dalilnya. Apa dalilnya tanggal 17 Ramadan dan apa dalilnya? Ya. Malam kemuliaan. Kapan? Ahsan. Ada ayatnya? Di surat yang sering kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran apa? Di malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Muncul pertanyaannya, kapankah malam Al-Qadar itu? Kapan? Nabi bersabda dalam hadisnya tentang menyuruh kita untuk cari malam itu, kata Nabi, iltamisuha fil ashil awakhir. Carilah malam-malam itu di malam 10 terakhir. Berarti kapan? Dari malam 20 kan? Ya. Sampai malam 30. Itulah malam-malam Lailatul Qadar yang di malam itu turunnya Al-Quran. Terus yang malam 17 itu kapan? Patokannya karena banyak yang merayakan malam nuzul Quran. Apa landasannya? Apa dasarnya? Ada ayatnya, atau hadisnya, ataupun yang lainnya? Masya Allah. Jadi pertama alasannya karena masyarakat sering merayakan itu, kemudian pemerintah juga merayakan itu, ya itulah masyarakat. Tapi patokan kita bukan ke masyarakat. Patokan kita kepada apa? Firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal agama tentunya ya. Kenapa di ayat yang Allah firmankan kepada kita kalau kita mentaati kebanyakan manusia, Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, jikalau engkau mentaati mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, apa yang terjadi? Yudilluka an sabilillah. Justru mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan kita harusnya salah. Dimanapun kita berada, umat Islam manapun kita berada, baik itu Islam yang ada di Nusantara atau Islam yang lainnya, patokan kita apa? Firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bahasan kita. Bahasan kita apa tadi? Tentang kemuliaan bulan Ramadan. Di antara kemuliaannya apa? Allah menurunkan Al-Quran. Kapan itu? Di malam-malam kemuliaan. Namanya Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan lebih khusus lagi Nabi menyuruh kita fil autar, di malam-malam ganjil. Berarti malam keberapa? 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi nanti kita akan bahas juga ada di bahasan kita masa malam Lailatul Qadar. Insyaallah di besok pagi, insyaallah di jam pertama juga kita bahas masalah Lailatul Qadar. Kita pending dahulu. Nah, kenapa malam bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia? Malam-malam Ramadan itu malam-malam yang mulia. Dan di antara malam itu ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran di malam itu sehingga jadilah malam itu malam yang spesial. Dan perlu diingat juga, setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia, pasti menjadi mulia. Malaikat semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu malaikat yang menjadi mulia. Kenapa? Karena dia membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Siapa namanya? Jibril.
memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, sehingga malaikat Jibril jadi yang mulia di antara malaikat yang ada. Kemudian yang berikutnya, nabi semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nabi yang paling mulia di antara mereka. Siapakah itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menerima Al-Qur'an Al-Karim. Menerima wahyu berupa Al-Qur'an Al-Karim. Di antara bulan yang ada. Berapa bulan? 12 bulan. Anda minum dulu. Ada yang hafal bulannya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Tsani, Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan nama-nama bulan. Tapi ada satu bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Itu bulan Ramadan. Betul tidak? Kenapa? Karena Allah menurunkan pada bulan tersebut Al-Quran. Syahr Ramadan unzila fihi Al-Quran. Kemudian di malam-malam Ramadan sama semuanya. Ya tidak? Tapi ada malam yang khusus yang Allah muliakan lagi di antara malam-malam yang ada. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar sebenarnya, karena malam itu bahasanya Laila. Lailatul Qadar ini malam kemuliaan. Kenapa? Karena Allah menurunkan padanya Al-Quran. Apa kemuliaannya? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu berapa tahun itu? Berapa tahun? 83 tahun. Ngitungnya Masehi atau Hijri? 12 bulan, ya betul. Berarti berapa tahun? 83 tahun, Masya Allah. Satu malam, di saat kita mendapatkan malam itu, kita seakan-akan beribadah berapa tahun? 83 tahun. Padahal usia kan kita sangat terbatas. Jadi kita disuruh mencari malam-malam itu. Kemudian yang berikutnya, setiap yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti mulia. Kata sini misalnya, katanya kan kosong ya. Berapa harganya ini? Antum gratis ya? Kira-kira dibeli berapa ini? Berapa harganya? Ada 5.000? Ada 5.000 ya? Kalau seandainya dicetak Al-Quran menjadi mushaf, berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? 100.000, tergantung kertasnya kan, menjadi bernilai harganya ketika cetak Al-Quran. Dan sikap kita beda lagi. Kalau ini kita bisa taruh sembarangan, tapi kalau Al-Quran kita letakkan di mana? Tempat yang mulia. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Ada Al-Quran di dalamnya. Dan kita pun menyentuhnya pun disunnahkan, dianjurkan huruf dahulu, baru kita boleh membaca. Di mana bedanya? Karena di sini tidak ada, di sana ada Al-Quran. Dan begitu juga Anda manusia. Mana yang membedakan mulia tidak? Ketika ada di otak antum itu Al-Quran. Itulah bedanya. Di setiap yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti mulia. Dan orang-orang yang sering membaca Al-Quran ahlullah wa khasatuh, kata Nabi SAW. Orang yang senantiasa menjadi ahlullah wa khasatuh, orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyak hartanya, bukan karena tinggi jabatan, tapi karena apa? Ada padanya Al-Quran. Makanya di antara kemuliaan Ramadan, Allah turunkan padanya apa? Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian kita berbahagia dengan Ramadan ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba melaksanakan ibadah. Tidak hanya ibadah
puasa saja. Ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena dilipat gandakan pahalanya. Di bulan-bulan yang lainnya, kalau kita berpuasa, kita bisa bangga. Kita bisa bangga. Tapi kalau Ramadan, semua orang berpuasa. Di mana spesialnya? Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kita bisa double melaksanakan ibadah. Kita berpuasa juga plus melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dalam satu waktu. Betul tidak? Ini puasa sekarang ini kan ibadah. Tambah dengan sedekah. Berarti puasa dengan sedekah double. Tambah lagi dengan baca Al-Quran. Masya Allah. Antum baca Al-Quran, sedang berpuasa, lewat kata amal, salat, 3 puasa di situ, 3 ibadah dalam sekaligus. Betul tidak? Puasa, baca Al-Quran, kotak amal. Masya Allah. Belum lagi ketika antum berdakwah, luar biasa. Artinya dilipat gandakan pahalanya. Kita bisa melaksanakan ibadah berlipat ganda dengan dalam satu waktu. Lagi di malamnya dan hal-hal yang lainnya. Jadi bulan yang dikatakan malam kemuliaan karena kita bisa melaksanakan banyak ibadah di situ dan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan berpuasa itu yaitu menimbulkan yang namanya kepedulian sosial. Harus peduli. Karena dengan berpuasa itu kan seperti yang sering kita dengar waktu kecil itu, yaitu kita merasakan bagaimana orang-orang yang di sana ada orang yang tidak makan, tidak minum, bukan karena mereka sedang berpuasa, tapi karena mereka tidak bisa makan dan minum karena tidak ada yang dimakan dan diminum. Dan kita ada di hadapan kita, semuanya siap. Kita tidak makan bukan karena siapa? Karena Allah yang menyuruh kita. Nah, maka harus muncul kepedulian kita. Makanya di akhir puasa itu disunahkan, dianjurkan, diwajibkan mengeluarkan apa? Namanya zakat fitrah. Yang nanti juga akan kita bahas nantinya. Jadi menimbulkan kepedulian sosial agar kita bisa berbagi. Ya minimal kita memberikan senyum kepada yang lain. Itu juga diantara berlipat ganda puasa itu. Orang yang berpuasa tambah dengan senyum, tambah dengan sedekah, dengan baca Quran, masyaallah. Dan senyum sendiri kan juga sedekah. Senyum itu kan sedekah. Ibtisamuka fi wajhi akhika sedekah. Tambah dengan sedekah sambil senyum, lipat ganda pahalanya. Luar biasa. Nah, itu diantara keutamaan yang insyaallah akan dijelaskan oleh para ustaz tentang keutamaan berpuasa dan keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga tadi kan doa. Yang kedua apa tadi? Yang kedua berbahagia. Yang ketiga belum ya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah ciri khas sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana lisannya tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa basah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tadi yaitu mengucapkan alhamdulillah. Dan syukur itu ada 3 orang itu dikatakan bersyukur dengan 3 hal. Yang pertama dengan lisannya, dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan hatinya, an-nutqu bil lisan, dia ucapkan dengan lisannya alhamdulillah. Wa tasdiqu bil janan, yaitu dia ungkapkan juga dengan perasaannya, dengan hatinya bahwasanya segala apa yang ada pada dia semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, dia praktekkan, diaplikasikan dengan anggota tubuh yang lainnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita lihat kaum muslimin hanya mengucapkan wah syukur saja, tapi tidak ada aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya, ibadahnya, ucapannya dan segala macamnya itu jauh dari panggang dari apinya. Kalau jauh panggang api kan nggak panas-panas itu ayamnya, nggak panas-panas ya, nggak masak-masak maksudnya, harus dekat. Dan begitu juga sebagai seorang muslim harus diaplikasikan dengan gerakan-gerakan tubuhnya itu. Kemudian yang ini masya Allah, ini sudah masuk jam 9 nih. Kemudian yang keempat ya,
Yang keempat di antara persiapan kita menghadapi Ramadan yaitu apa? Bekal ilmu kita. Bekal ilmu kita. Jangan sampai di saat kita berpuasa kita nggak punya ilmu apa-apa. Kapan kita berpuasa, apa hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya disinilah kita sekarang ini sedang membekali diri kita. Ya, makanya harus putus semangat, harus konsisten dan segala macam. Ketika antum nggak hadir sekali saja, maka bekal kita akan berkurang ya. Orang yang persiapannya tidak matang, maka juga hasilnya tidak matang. Jadi kalau prosesnya maksimal, insya Allah juga akan maksimal juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekal ilmu yang penting. Kalau puasa tidak perlu hal-hal yang mewah sebenarnya. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin ini, terutama ini nggak ada ibu-ibu ya, kalau berpuasa itu kan sibuk dengan menunya. Ya, mereka bekali itu menunya. Makanannya kalau buka puasa ya kasebo ya, apa menunya, kalau sahur apa menunya, dan harus beda-beda menu-menunya. Dan mereka sudah mempersiapkan matang-matang sehingga sibuk mempersiapkan menu, sehingga melalaikan inti dari puasa itu. Ya sering saya katakan tuh, mereka mementingkan sensasinya daripada esensinya. Bisa bedakan ya, sensasinya dengan esensinya. Jadi mereka hanya mementingkan sensasinya. Termasuk juga ketika sudah menjelang Idul Fitri, dua kesibukan mereka, mempersiapkan baju lebaran dan juga jajannya. Jadi masjid semakin sepi, pasar semakin ramai, karena dua, mencari menu atau bahan-bahan untuk jajan dan juga mencari baju baru. Baju baru, alhamdulillah kata anak-anak itu, untuk dipakai di hari raya katanya. Ini sudah ada di otaknya anak-anak, maksudnya baru. Ya anak-anak juga, saya juga demikian. Baru belum masuk puasa, ayo apa baju kita akan nanti katanya. Waduh, mereka sudah mencari baju baru, belum masuk malah sudah mencari baju baru. Kenapa? Karena kita yang mengajarkan kepada mereka mempersiapkan pakaian, bukan mempersiapkan apa yang menjadi seorang muslim untuk berpuasa. Jadi itu yang harus kita perhatikan, ilmu, agar kita di saat kita berpuasa kita melaksanakan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu para salafus saleh ketika jauh sebelum adanya Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri kita dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya semua kita ini, siapapun itu, mau dia ustadz, kiai, ataupun orang awam, raja, pemerintah, semua pasti jazakallah khairan. Masya Allah. Semoga antum nikah lagi nantinya. Amin. Amin. Banyak yang mendoakan dan mengiyakan. Dahulu kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia, mau dia ustadz apapun itu pasti sama. Dan pasti bersalah. Semua kita sama. Tapi manakah manusia yang paling mulia? Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, artinya setiap manusia pasti bersalah. Manakah yang paling mulia? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan manusia yang paling mulia itu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai hamba Allah ingin menjadi orang yang mulia. Gimana caranya? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau, apa kata beliau? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi akthar min 70 marrah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada berapa kali? 70 kali dalam sehari semalam. Bayangkan Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya, sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dan senantiasa lisannya itu berzikir, mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita seharusnya. Makanya kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taubatu tajubu ma qablah. Taubat itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Walaupun dia sebelumnya bergelimang dosa,
dan noda. Namun ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan di saat kita nantinya melaksanakan ibadah puasa, kita bersih, suci, dan dengan nyaman, aman kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesi yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu harus semangat. Bisa sambil gerak-gerak dulu. Bab ini akan maraton nih sampai zuhur nanti. Sampai jam 5, Masya Allah. Harus siap dari sekarang. Ya, sambil istirahat dulu. Ya kan? Nah, sebelum kita akhiri, mungkin yang perlu disampaikan, ditanyakan. Fadhal. Allahu taala. Silakan mic-nya. Mana? Keras ya? Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Fadhal. Sedekah ya. Abu Rafah, mic, kasih mic beliau. Nah, saya ingin kita memberi sedekah pada orang yang mungkin dibutuhkan, tapi ada sebagian yang kita memberi sedekah itu mungkin orangnya yang kurang beribadah, rajin beribadah, atau orang yang sering beribadah tapi dia memiliki kemampuan sedikit lebih dari orang yang tidak melaksanakan ibadah. Di manakah letak kita memberi sedekah itu? Apakah dilihat dari nilai ibadahnya atau nilai tidak kemampuannya? Sementara yang tidak memiliki harta itu dia pakai dengan agama. Nah, kita memberikan nilai ibadah itu, nilai sedekah itu. Ya, langsung jawab ya. Baik. Mengenai sedekah ini, ada infak, ada zakat, ada sedekah. Al-Quran mengistilahkannya sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara, dan sampai 8 asnaf tadi. Jadi zakat, infak, sedekah itu diberikan kepada 8 asnaf. Yang paling pertama di situ apa? Al-fuqara wal masakin. Orang fakir dan juga orang miskin. Zakat itu, sedekah dan infak, apa bedanya? Ada hadiah enggak? Bagi yang bisa jawab soal. Hadiah di hari besok. Oh iya, nanti kita sebutkan, tulis namanya, ada hadiahnya. Apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Zakat, infak, dan sedekah. Nanti aja. Zakat itu kan harta yang dikeluarkan yang ada kadarnya. Harus memenuhi dua hal. Ada haulnya, ada nisabnya. Kalau tidak ada itu maka tidak ada zakatnya. Kalau infak, ampun boleh berinfak, nggak ada kadarnya. Iya, makanya ada namanya kotak amal namanya. Harusnya kotak infak ya, atau kotak sedekah gitu. Karena amal itu kan perbuatan. Ya mungkin bagian dari amal juga dikatakan sedekah. Begitu juga sedekah itu umum. Makanya Allah menggunakan istilah innamas sadaqat, masuk di situ infak dan sedekah dan zakat juga di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, kepada siapakah yang berhak menerima? Allah menyebutkan 8 tadi. Dan di sana tidak ada penyebutan harus rajin sholat, harus, yang penting dia muslim dan memenuhi kriteria tersebut, maka dia berhak mendapatkan itu. Nah, mengenai dia apakah dia jarang beribadah atau yang lainnya, itu bukan urusan kita. Di kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang kaya raya dan dia ingin berinfak, dan dia menginginkan bahwasanya orang yang menerima itu orang yang berhak menerima sama sekali. Akhirnya dia berinfak di malam harinya, tunggu waktu di mana orang tidak ada. Tiba-tiba dia berinfak dan dia menyerahkan infaknya itu. Di pagi harinya ternyata orang itu pencuri. Yang nerima infak itu orang pencuri. Ya, coba bayangkan siapa yang keluar malam hari kalau nggak pencuri? Ya kan gitu. Di malam harinya kecewa dia.
wah ini kok orang pencuri ini. Akhirnya dia cari malam berikutnya, mencari orang tepat yang berhak menerimanya. Ternyata di malam yang lainnya itu, ternyata yang menerima pelacur, perempuan pelacur. Di esok pagi harinya dia kecewa juga, wah ini nggak benar ini. Hanya dicoba malam yang ketiga, dikasih lagi. Di pagi harinya itu ternyata yang menerima orang kaya raya, orang kaya. Artinya dia tidak sesuai, dia menilai wah ini enggak ini enggak sesuai dengan harapan dia. Akhirnya pun dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ikhlaskan niatmu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan pernah melihat siapa yang menerimanya. Bisa jadi ketika kamu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang pertama misal pencuri, ketika dia menerima infak, dia bisa bertobat dari mencurinya. Dengan harta yang dia dapatkan tersebut, dia tidak lagi mencuri. Mungkin dia buka usaha dengan harta itu sehingga dia meninggalkan mencurinya. Ada sebab di situ. Kenapa? Karena ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pelacur kan? Kenapa dia melacur? Karena dia punya kebutuhan untuk anak-anaknya, untuk dia sendiri misalnya. Bisa jadi dengan engkau bersedekah itu kepada dia bertobat, dia meninggalkan persinahannya itu, sehingga dia bisa jadi modal dan dia buka usaha, dia bisa mencukupi keluarganya dan orang lain dengan dia menerima zakat itu. Yang kaya misalnya, kan kaya raya dia, bisa jadi juga dengan ikhlasmu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, engkau berinfak, dia bisa tersindirkan. Orang yang kaya masih zakat gitu, masih menerima zakat maksudnya, dia tersindir dan sadar gitu loh. Hanya dia juga sebagai pemicu dia untuk melakukan zakat, pemicu dia. Karena di Indonesia ini banyak yang demikian, dia mampu tapi masih mengurus surat SKTM ya, surat tanda tidak mampu, padahal dia mampu. Harinya Allah miskinkan dia. Harusnya bukan demikian. Jadi itu intinya, kalau mau zakat saja, jangan pandang siapa yang menerimanya. Ikhlaskanlah niatmu itu kepada Allah, mau dia kaya, miskin, nggak sholat, jadi itu sebagai sebab dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala. Ini jawabannya. Baik. Yang lainnya, masya Allah. Mana yang lebih duluan? Mana yang lebih senior? Ayo, mana yang duluan? Ya, ya silakan. Ya, silakan. Doa. Ya. Nah, dia tidak mau berdoa karena merasa bahwa semua kebutuhan hidupnya itu sudah dipenuhi oleh Allah. Itu bagaimana menurut Ustaz? Masya Allah. Langsung aja jawab ya. Jadi ada orang yang luar biasa, sangat sombongnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga karena dia merasa semuanya tercukupi. Kalau kita mau urut kembali adanya kebutuhan kita yang ada pada kita dan kelebihan itu atas siapa? Dari siapa? Dari orang lain. Semenjak kita dilahirkan dari muka bumi ini, siapa yang melahirkan kita? Bantuan orang lain kan? Ada bidan yang melakukan kita, ada perawat yang merawat kita. Bisa kita jadi bayi, kita tidak bisa makan sendiri, ada ibu kita yang menyusui kita. Besar, intinya segala apa yang ada pada kita karena ada bantuan orang lain. Dari kita SD misalnya, siapa yang ngasih kita ijazah? Orang lain kan? Saat kita usaha, siapa yang belanja? Kita kaya karena ada orang lain kan? Kita kaya karena ada pembeli. Coba kalau nggak ada pembeli, bisa kaya nggak? Artinya ada bantuan orang lain kepada kita. Dokter, kalau nggak ada pasien bisa jadi dokter nggak dia? Kayaknya dokter karena ada pasien. Kayaknya pengusaha karena ada pembeli. Artinya kita harus juga membutuhkan orang lain. Nah kalau kita butuh kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oke lah mungkin dia
punya segalanya. Kalau dia sakit, dia siapa yang menyembuhkan? Makanya semua kita sepakat, orang bodoh pun kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah punya sifatnya As-Samad, Allahu Samad. Para salafus saleh di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Inni la yahumuni al-ijabah, walakinni yahumuni as-su'al, karena su'al huwa al-ibadah. Kata beliau apa? Enggak penting bagiku itu kita apakah doa aku terima atau tidak. Yang penting aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia terpenuhi kebutuhannya ataupun tidak, tetap kita berdoa karena doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika dia berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari berzikir, berdoa, beribadah kepadaku, enggak mau beribadah, sombong dia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguhnya bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Bukan sempit di hartanya melimpah ruah, bukan sempit di rumahnya, rumahnya sangat luas, bukan sempit di kendaraannya, kendaraannya sangat lebar, tapi sempit di hatinya. Itu yang dia lupa, bahwasanya kemuliaan itu bukan pada harta, bukan pada jabatan, tapi di sini. Kenapa? Sakitnya di sini. Dan juga bahagia juga di sini, bukan di hati, bukan di yang lainnya, tapi di sini. Makanya kita tetap senantiasa berdoa, karena doa adalah bentuk bahwa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya, di saat kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Mencari harta, mobil atau barang yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kita, bukan yang lainnya. Kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu. Saat tidur kembali, apa yang kita lakukan? Berdoa juga. Berarti dari bangun tidur sampai kapan? Sampai tidur lagi itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sangat butuh dengan doa sebelum yang lainnya. Makan, sebelum makan pun apa? Doa. Sebelum minum, doa dulu. Itulah ciri khas orang muslim, senantiasa lisannya berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Fadhal, tadi katakan mic-nya mic. Antum bisa buka masker. Ada apa? Uang lu. Ah iya iya. Uang iuran. Ya. Uang lu itu artinya uang yang diberikan untuk keperluan orang-orang tadarus. Ya, begitu. Kan begitu ya? Biasanya kan gitu. Boleh atau tidak? Boleh dipakai masjid, dipakai yang lain untuk membangun. Ya, jadi intinya gini, antum berikan saja, mau dipakaikan kemana terserah. Yang penting kita niatkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai penyelewengan itu urusan pengurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir-akhir ini karena corona, nggak tahu nantinya bagaimana. Karena sekarang karena mungkin corona, lebih meriah karaoke-nya daripada tadarusnya. Orang-orang sekarang hanya mendatangkan toko-toko elektronik, beli mic sama ampli, apa namanya, sound system. Buat apa? Buat karaoke katanya. Buat karaoke. Lagi ini di Samopin ini masalah banyak penyanyi di sana. Tentunya kiri kanan pada karaoke semuanya. Jangan khawatirkan nantinya luar, mungkin jangan-jangan nanti dibuat karaoke nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu intinya, apapun yang kita infakkan, ikhlaskan saja. Semoga mereka sadar dengan ikhlasnya antum ini, mereka sadar agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai mau diapakan, kita sudah, karena kita berinfak kepada bukan kepada tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Terakhir, Masya Allah. Ya, 3 menit lagi.
mengenai zakat, infak dan sedekah yang kita keluarkan, apakah ada pahalanya apabila kita berikan kepada orang kita niatkan untuk orang yang untuk orang tua kita yang sudah meninggal, apakah ada pahala untuk beliau diniatkan? Ya, ini yang diperdapatkan para ulama. Di saat kita menginfakkan harta, kemudian tujuannya untuk orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita, boleh atau tidak? Ada dua hal. Kalau diinfakkan dari harta beliau punya peninggalan harta masih atas nama beliau, dan kita infakkan, maka beliau dapat pahala. Kalau dari harta orang lain di atas namakan beliau, disinilah ulama berbeda pendapat. Dan Al-Imam Ahmad pun beliau punya dua pendapat dalam hal ini. Satu imam punya dua pendapat. Di riwayat yang lain beliau mengatakan boleh, riwayat yang lain mengatakan tidak boleh. Dua riwayat, dua imam, satu imam. Manakah yang lebih utama? Makanya di hadis yang Nabi ajarkan itu yang sampaikan kullu bani idza mata banu adam. Ketika manusia telah meninggal dunia, in qata amalu, maka amalnya sudah putus. Ketika dia menghembuskan nafas terakhir, maka amal terputus. Kecuali tiga. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyahnya. Kalau dia masih hidup, kemudian dia berinfak dengan amal jariyahnya, maka akan terus mungkin dia wakafkan tanahnya. Boleh. Atau oleh anaknya mewakafkan tanah atas nama beliau, boleh juga. Itu juga diantara amal jariyah. Amal jariyah. Atau harta bapaknya yang masih ada diinfakkan atas nama beliau juga boleh. Jadi boleh kan? Amalnya jariyah karena pahala terus mengalir. Yang kedua apa nih? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika beliau masih hidup, ada ilmu yang diajarkan, sampaikan, terus mengalir. Yang ketiga apa? Anak yang saleh. Nah, ketika anaknya ini, walaupun bapaknya sudah meninggal, ketika dia jadi anak yang soleh, maka itu bagian dari amal jariyah bapaknya. Dengan kesolehnya antum itu bagian dari akan mengalir ke bapak antum, orang tua antum. Kenapa? Karena antum jadi anak yang soleh. Tambah lagi apa? Berdoa. Kita lagi berdoa. Kan ada yad'u lahu, berdoa untuk orang tuanya. Maka dua, kesolehan dahulu, baru kita berdoa kepada atau untuk orang tua kita. Maka itu juga bagian dari amalan yang tidak pernah terputus pahalanya. Namun harta tadi itu, kalau hartanya punya milik bapaknya diinfakkan, maka akan mengalir. Atau orang anak menginfakkan, mewakafkan tanah atas nama beliau, nggak ada masalah. Makanya banyak masjid-masjid dari Arab itu, ketika mereka bangun, mereka menggunakan nama orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Harapannya apa? Agar pahala terus mengalir. Makanya muncullah pendapat yang berikutnya, dikatakan tidak boleh, tapi dengan apa? Antum infakkan dengan harta antum, nanti ketika antum berdoalah semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena di antara wasilah kita dosa diampuni itu ada apa? Ketika anak yang soleh menginfakkan hartanya dan berdoa kepada orang tuanya, itu sebagai wasilah saja. Seperti ya 3 kisah orang yang masuk ke dalam goa tutup itu, mereka berdoa dengan amal soleh mereka, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi mereka karena amal soleh mereka. Jadi orang yang soleh, maka berdoalah kepada kedua orang tua kita agar mereka juga mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Wallahu ta'ala. Ini sudah masuk. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Pak guru kita ini. Masya Allah. Simpankan satunya buat beliau nanti. Satu aja. Terkait dengan sedekah ya. Jadi sedekah kebetulan muncul dari sedekah. Apa namanya? Sedekah yang dibagi tapi masyarakat itu sedekah. Sedekah ya. Pakai biasa dialeknya Sumbawa kan gitu. Sedekah itu mengundang jihad atau makan barang imam atau mengirimkan
ini tergolong salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dia dikatakan syukur itu salah satunya dengan amal perbuatan. Jadi sedekah istilah ini apakah tergolong dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau boleh kedua. Yang kedua, boleh. Ada kaitannya dengan ini. Dari menyangkut persiapan Ramadan itu sepertinya urutannya apakah harus waktu nomor 5 terakhir itu berkorban atau Anas itu berkorban lebih awal sebetulnya. Karena urutan persiapan Ramadan ini kan pertama berdoa, kemudian berbahagia, semuanya, kemudian ketika bersyukur, keempat perkara itu yang kelima berkorban. Apakah ini urusan yang laku atau memang boleh dilakukan seperti itu? Ya. Assalamualaikum. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama masalah sedekah. Bahasa Sumbawa sedekah. Sedekah itu diambil dari kata sidqun, artinya kejujuran, ketulusan. Jadi orang yang sedekah itu karena lahir dari ketulusan hatinya dia memberi. Makanya katakan sedekah, sidq. Atau sunduk. Sunduk itu ada kotak, makanya dikatakan sunduk itu kotak kejujuran. Nah, ketika ada orang yang mengundang makan misalnya ke rumah, apakah itu dikatakan sedekah? Itu sedekah juga. Karena sedekah itu kan banyak banyak caranya. Tidak hanya dengan materi, juga dengan senyum juga itu sedekah. Senyum itu, tapi jangan disalahkan senyumnya. Ada yang manis-manis lewat senyum gitu kan, bahaya. Nabi SAW bersabda, ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudara-saudaramu yang muslim itu sedekah. Di riwayat yang lainnya, tabassumuka, senyummu itu juga merupakan sedekah kepada saudara yang lain. Jadi sedekah itu umum, bisa dengan senyuman, bisa dengan materi, termasuk juga memberikan makanan juga bagian dari sedekah. Bagi ngasih makan sambil senyum, double pahalanya berarti. Ngasih makanan sambil senyum, double pahalanya. Kan begitu, melipat ganda pahalanya. Jadi itu juga bagian dari sedekah. Bahkan hukumnya juga Nabi mengatakan, ketika ada orang yang mengundang kalian untuk makan, fa'ajibhu. Ketika ada orang yang mengundang Anda makan, maka wajib hukumnya menghadirinya. Karena itu kewajiban. Ya idza da'aka fa'ajibhu. Bahkan orang yang sedang berpuasa sunnah pun, ketika diundang makan harus membatalkan puasanya. Kenapa? Ini kan sunnah, hukumnya ini wajib. Maka dia membatalkan puasanya demi melaksanakan kewajiban menghadiri acara makan-makan. Makanya kalau ada yang makan, hadir. Lagi yukul balas ya. Lagi makan gratis. Masya Allah, itu harus dihadiri. Karena itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah nanti lagi ada yukul balas nih. Jam berapa yukulnya nanti? Makan siang ya. Jam 12. Baik. Jadi itu. Yang kedua masalah urutannya itu, urutannya tidak ada yang harus. Pertama itu hanya Anda mengurutkan karena sesuai dengan biar kita bisa paham sama. Tapi mau itu bisa dilaksanakan secara bersamaan. Iya, bisa dibolak-balik dan bisa bersamaan. Sambil kita bertobat, sambil kita berdoa, sambil kita bersyukur, sambil juga kita bahagia dan berdoa, bisa semuanya kan? Bisa kelima-lima dalam sekaligus. Betul tidak? Ini tidak ada yang baku. Itu hanya urutan agar kita bisa memahami saja. Kan nggak mungkin kita mengurutkan semuanya satu kan, harus ada gitu. Ini tidak baku gitu. Ini cukup ya. Kita isyaratkan dulu. Nah, ini sudah ada panitia mengingatkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.